mengganggu aktivitas saya bisa terbantu gitu. Mengganggu aktivitas. Jadi sebelumnya belum pernah konseling kan? Belum. Mohon maaf ya sebelumnya, mungkin ruangannya agak panas gitu jadi kita kira sendiri. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nah, nama saya Dinda. Oh Dinda, Teh Dinda ya. Saya manggilnya Teh Dinda aja ya mungkin. Oke, saya Tatan Trisna. Sebagai konselor di sini, Teh Dinda boleh menceritakan apa yang Teh Dinda rasakan. Aktivitas kesehariannya seperti apa? Saya kerja sih. Kerja kuliah juga? Iya, kuliah juga. Kuliah juga. Bagus ya. Kuliah sambil kerja itu mau banget gitu. Iya, ya namanya juga butuh ya lah. Memang benar, kebutuhan akan pendidikan itu sepanjang hayat katanya. Dan kalau misalkan pendidikan yang kita tempuh menunjang akan kerjaan kita juga kan itu baik gitu. Iya. Apa yang dirasakan saat ini? Jadi masalahnya tuh ini baik di tempat kerja atau di tempat kuliah ya. Kalau misalnya ada kan saya meeting gitu ya kalau di tempat kerja. Kalau di kuliah itu presentasi selalu gugup gitu. Gugup. Terus sampai kayak keringetan, gemeteran, sampai dingin. Terus iya, terus sampai benar-benar blank gitu. Lupa aja, nggak inget. Lupa saat di depan tuh saat menjelaskan tuh blank gitu karena saking gugupnya. Kayak gitu. Dan memang akhir-akhir ini jadi kesehariannya juga mengganggu. Asalnya memang hanya saat itu aja, saat presentasi, saat meeting, tapi akhir-akhir ini tuh jadi kadang bangun tidur tuh gak nyaman gitu, deg-degan gitu, panik karena ya saya nggak tahu sih, akhir-akhir ini memang lagi sibuknya kuliah, kerjaan juga lagi banyak banget kerjaan. Iya, jadi ya gitu ke bawah. Oke, jadi yang Teh Dinda rasakan saat ini, rasa gugup dan rasa cemas itu yang awalnya hanya pas ketika presentasi atau meeting aja, malah kebawa ke hal-hal keseharian. Misalkan pas bangun tidur merasakan hal itu, pas mau kerja juga mungkin ya. Jadi, tapi kalau untuk menghadapi orang-orang gimana? Ada efek lainnya nggak? Misalkan apa gitu? Kalau tergantung siapa orangnya. Tergantung siapa orang. Maksudnya mungkin apakah Teh Dinda udah kenal sama orang itu atau belum gitu? Apakah orang baru? Jadi untuk permasalahan yang Teh Dinda rasakan, saya akan coba menanganinya dengan SFBT. SFBT sendiri merupakan suatu pola pendekatan dengan menekankan fokus terhadap solusi. Jadi kita fokus aja terhadap solusi ke depannya gitu. Dari saat ini ke depannya. Untuk masa lalu itu hanya sebagai bentuk referensi kita untuk bahan rujukan nanti penanganan apa yang sekiranya dapat efektif untuk Teh Dinda jalani. Karena tujuan konseling kali ini kita diupayakan saling jadi saling berintegrasi, saling berkonsolidasi untuk menemukan suatu permasalahannya, suatu solusinya gimana biar lebih baik. Tadi kan sudah ditemukan bahwa permasalahan yang Teh Dinda alami itu, Teh Dinda merasakan kecemasan ketika meeting dan presentasi kemudian terbawa ya. Untuk saat ini jika diskalakan rasa kecemasan ataupun kegugupan yang Teh Dinda alami, misalkan dari 0 sampai 10, untuk 0 itu sangat buruk dan untuk 10 sangat baik, kira-kira ada di skala berapa? Akhir-akhir ini sih di range 5 kan, mungkin 5 ke 6 atau 5 ke 4? 4 ke 5. Jadi bisa kita katakan cukup kurang baik ya untuk kegugupannya. Jika seperti itu,
Misalkan ketika Teh Dinda di masa sebelumnya, apakah pernah mengalami hal misalkan ketika presentasi itu biasa aja gitu? Ada gak momen ketika Teh Dinda merasakan nyaman pas presentasi, pas meeting, aku tuh nyamannya gini nih? Ini disebut presentasi juga, gak tahu sih ya, tapi saya sering dulu tuh, cuma kan kalau sering nih? tapi akhir-akhir ini jadi enggak gitu karena sibuk. Jadi saya tuh dulu sering kumpul sama teman-teman kayak entah di kafe atau di rumah siapa gitu. Nah dari situ kan kayak cerita-cerita gitu ya. Ini teman dari mana ya? Ini teman dari SMP. Oh, teman dari SMP. Udah, berarti tumbuh bersama ya gitu. Ya. Udah kenal banget. Iya, udah kenal banget. Terus jadi sering cerita-cerita gitu nggak kenapa-napa. Ya saya nggak tahu sih ini dimasuk presentasi atau enggak, cuma saya ngomong sendiri di situ, menjelaskan sesuatu, saya mendeskripsikan sesuatu, itu nggak ada suatu gangguan apapun ya. Jadi ketika Teh Dinda menjelaskan suatu hal di satu komunitas itu, misalkan teman-teman Teh Dinda itu, Teh Dinda nyaman gitu. Iya. Alir gitu aja. Nggak ada tekanan atau perasaan atau apapun, asumsi apapun nggak ada ya. Jadi nyaman istilahnya, lebih enak lagi gitu. Tapi pas ketika dihadapkan dengan konteks yang berbeda mungkin ya, jadi hal-hal kegugupan itu ada. Iya, karena jadi kuliah juga saya baru, kemudian pun baru, jadi saya belum terlalu kenal sama teman-teman entah di kampus atau di tempat kerja. Jadinya ya itu beda gitu. Kalau sama teman-teman saya sih di sejak SMP itu nongkrong sih biasa aja gitu, mau kayak gimana pun. Mungkin kegugupan yang Teh Dinda rasain itu berasal dari asumsi-asumsi Teh Dinda sendiri terhadap orang-orang baru ini. Ini kan orang-orang baru yang Teh Dinda temuin. Jadi otomatis ada tekanan-tekanan sendiri terhadap penilaian Teh Dinda terhadap mereka. Misalkan Teh Dinda memprediksi bahwa gimana nih kalau aku tampil di depan, penampilan aku apakah udah cukup atau enggak, nanti takut mereka komen gimana, ataupun misalkan ketika Teh Dinda tampil di depan itu merasa nggak sempurna nih. Tapi kalau saya lihat dari tadi secara konteks ya, antara Teh Dinda berbicara atau ngobrol dengan teman-teman di komunitas yang Teh Dinda kenal udah lama dan dengan yang baru ini, boleh kita sepakati bahwa konteksnya sama ya, sosialisasi gitu, sosial lah. Nah kemudian ketika dibawa ke hal yang lebih spesifik lagi, antara orang yang ada di komunitas itu Teh Dinda udah kenal lama dan di komunitas ini baru dikenal, nah Teh Dinda mengalami kegugupan itu lebih di yang baru dikenal ini kan. Nah kalau misalkan Teh Dinda seandainya dihadapkan dengan konteks yang sama ya, presentasi atau meeting, tapi kedekatan dan kenal satu sama lain dengan anggota yang ada di situ itu lebih dekat itu, apakah hal-hal seperti itu bisa untuk mengurangi rasa kegugupan itu? Bisa sih, kayaknya lebih nyaman gitu karena mereka tahu orang bisa di mana ya. Udah kenal dekat juga gitu, jadi pasti mengurangi sih menurut saya. Oke. Jadi seandainya nih Teh Dinda tampil di depan umum, di depan publik, mempresentasikan suatu materi di perkuliahan. Nah, coba bayangkan bahwa Teh Dinda itu tampil di depan umum yang Teh Dinda sebagian itu Teh Dinda udah kenal, tapi sebagian lagi Teh Dinda belum kenal sama sekali. Nah, gimana caranya Teh Dinda untuk mencairkan suasana ini, kegugupan ini? Mungkin Teh Dinda bisa melemparkan dulu ke rekan-rekan yang udah kenal, interaksinya bisa lebih cair, bisa lebih dekat lagi. Nah, kemudian alihkan momennya ke orang-orang yang baru dikenal ini supaya lebih dalam interaksinya.
bisa sih Pak, cuma mungkin saya bisa untuk awal-awal saya fokusnya ke orang yang dikenal dulu, Ya betul gitu. ke yang belum kenal gitu. Jadi ya lancar-lancar aja mungkin bahasa-bahasanya gitu, tanpa tidak secara langsung gitu ya. Gitu sih. Ya betul. Tapi untuk hal-hal yang dirasakan karena dikhawatirkan mengganggu keseharian Teh Dinda, jadi apakah ada kira-kira langkah ke depannya dari Teh Dinda untuk mengurai atau mereduksi kegugupan ini? Misalkan mulai dari pendekatan dulu ke orang-orangnya, atau mempersiapkan lebih matang materinya supaya lebih maksimal lagi penampilannya. Dan karena kan kegugupan dan kekhawatiran itu muncul karena siapa tahu kurangnya persiapan materi, karena kan itu cukup menunjang juga ya terhadap kepercayaan diri kita. Semakin kita menguasai suatu materi tersebut, pasti kita dapat membawa arus situasinya gitu. Kalau masalah persiapan sih saya sejauh ini udah maksimal, cuma ya itu gara-gara belum kenal aja. Cuma ya kedepannya mungkin saya mau mencoba untuk lebih membuka diri dengan teman-teman di kampus maupun di tempat kerja, biar lebih kenal lagi gitu, dan kalau ada presentasi atau meeting juga jadi lebih nyaman. Paling seperti itu sih. Terus selama ini Teh Dina sendiri pas bersosialisasi itu termasuk orang yang aktif atau menunggu ditegur, atau Teh Dina lebih humble dan hangat kepada setiap orang itu? Misalkan ada teman-teman nih Dina nyapa dulu atau nunggu disapa atau gimana, lebih Saya sih lebih nunggu disapa. lebih nunggu disapa. Cuma ya saya juga lihat sekarang keadaannya, saya nggak bisa gitu nunggu terus ya mengganggu aktivitas saya gitu. Jadi ya mungkin mau mencoba untuk say hi lebih dulu Itu gitu. langkah yang tepat sekali untuk lebih membuka diri terhadap ya. Mungkin begitu ya Teh Dinda, hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin Teh Dinda dapat menyimpulkan langkah-langkah apa saja? Ya, saya mau mencoba untuk mendekatkan diri dengan teman-teman, Iya. mencoba untuk ramah terlebih dahulu, dan saat presentasi di awal-awal sekarang presentasi atau meeting, saya fokuskan ke orang yang memang kenal sama saya dulu, yang saya bikin nyaman. Jadi presentasi dan meetingnya itu berjalan dengan lancar. Jadi lebih menciptakan dulu momennya. Ya. Betul. Berarti Teh Dinda sudah paham. Mungkin sesi kali ini dapat kita akhiri. Kalau memang Teh Dinda sudah merasa tahu akan hal-hal kedepannya apa yang harus dilakukan, dan mungkin saya nunggu untuk Teh Dinda lakukan di kesehariannya. Nanti ketika balik lagi bertemu sama saya, kita coba lihat lagi sejauh mana progresnya, apakah berjalan baik ataukah mandek ataukah gitu-gitu aja atau lupa. Ya mudah-mudahan sih lebih baik ya dengan sudah pertemuan kita kali ini. Ya harapkan tidak ada persoalan yang lebih memburuk gitu. Mungkin apakah cukup untuk sesi kali ini? Apakah ada hal yang cukup jelas? Oke, dapat ditutup ya sesi ini. Terima kasih loh udah datang ya. Makasih Bapak udah bantu. Iya, sama-sama, karena tugas kami di sini untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dan juga ingin berkembang menuju arah yang lebih baik. Bukan berarti Teh Dinda tidak baik ya, justru Teh Dinda sudah bagus gitu, sudah mengenali diri sendiri, karena suatu hal yang udah kita terima dan udah kita kenal dengan baik itu suatu langkah yang insya Allah pasti
akan lebih sempurna ke depannya untuk apakah untuk karir atau untuk sosial, ya, pasti itu akan berdampak sekali. Terima kasih Pak. Kalau itu saya di sesi selanjutnya di hari yang sama dan yang sama Pak Bung Pak. Ya, Saya ada waktunya hari ini di jam yang tadi saya datang. Iya. Ya cukup. Saya mau pamit ya Pak ya. Makasih Bapak. Ya. Assalamualaikum.